Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik ya, meskipun lagi social distancing. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan Mei nih, nggak kerasa ya? PP kali ini bertema Unity in Praying, dalam rangka memperingati HDSN. Jadi, HDSN kali ini bertema berbagi, berdiri bagi Indonesia. Bersama-sama Tuhan mengajak kita untuk melihat kiri dan kanan, melihat sekeliling kita apa yang mereka perlukan, melihat pada diri kita apa yang bisa kita berikan sebagai bentuk cinta bagi Indonesia. Untuk itulah HDSN diselenggarakan setiap tahunnya sebagai bentuk kepedulian, memberikan dukungan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Tujuannya adalah menolong siswa sebagai murid Kristus untuk memahami dan memiliki kehidupan doa yang berkuasa serta berdampak. 2. Membangun kegerakan doa bersama pelayanan siswa berkanta se-Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan semangat dan ketekunan untuk berdoa bagi orang lain dan bagi bangsa Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kalista Arin. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada saat ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing di tengah pandemi COVID-19 ini. Saat ini kami hendak memulai ibadah PP ini. Engkau berkati agar ibadah ini berjalan dengan lancar, mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau juga berkati kami yang melayani dan teman-teman kami yang mendengarkan di rumah, supaya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Engkau juga berkati Kak Kiral yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang berfirman dan berbicara kepada kami, dan firman-Mu bisa menjadi berkat untuk kami, sehingga kami juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teman-teman, sebelum kita memasuki persekutuan yang lebih dalam, mari kita mempersiapkan diri dengan pujian berjudul Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kita ulang dari bait pertama. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Jadi teman-teman, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Jangan mudah putus asa dan tetap mengandalkannya ya. Mari kita membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku.
Gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sebentar lagi kita akan memasuki firman, dan sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, serahkan hatimu menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah ya, karena kita punya Tuhan yang selalu membantu kita di setiap keadaan kita. Mari kita berdoa untuk firman yang akan disampaikan oleh Kak Gerald. Tuhan Yesus, nama yang kami muliakan di muka bumi ini, Engkau yang menciptakan bumi beserta isinya. Terima kasih kami boleh kembali ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih, kami boleh melaksanakan ibadah PP online, walau di rumah kami masing-masing Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sertai setiap dari kami yang akan mendengarkan firman ini, supaya kami tidak terhambat oleh segala sesuatu yang menghentikan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu luar biasa ya. Saya sungguh memuji Tuhan dan bersyukur. Kenapa? Karena kasih dan karunia-Nya, karena anugerah-Nya, kita semua menikmati teknologi di zaman ini. Ya. Kenapa? Karena persekutuan besar kita juga bisa terus berjalan melalui teknologi yang ada. Nah teman-teman, persekutuan besar hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu berdiri bagi Indonesia. Tema ini khusus. Kenapa? Karena tema ini ditentukan langsung oleh Perkantas Nasional, Perkantas Indonesia. Sebagaimana teman-teman mungkin ada yang sudah tergabung dalam kelompok-kelompok doa yang dilakukan, yang sudah dibagi selama 1 bulan ini.
Nah, teman-teman, kita memasuki sebuah momen yaitu kegerakan doa bagi siswa. Maka dari itu, setiap tahun kita akan memasuki Hari Doa Siswa Nasional. Nah, bertepatan tahun ini tema kita yaitu berdiri bagi Indonesia. Nah, sebelum kita merenungkan lebih jauh dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan ingin berbicara apa pada kita, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, begitu ya. Karena mungkin ada di antara kita yang belum mengenal saya. Nah, perkenalkan, nama saya Gerald. Teman-teman bisa panggil saya Kak Gerald. Saya mulai melayani di Perkantas Banyuwangi mulai bulan Februari gitu ya. Mungkin ada di antara teman-teman juga yang sudah mengenal sebenarnya. Karena bulan Februari waktu persekutuan besar kemarin saya sudah menampakkan diri begitu ya. Oke, itu dulu perkenalan dari saya. Nanti kalau mau tanya lain-lain sebagainya, Kak, apakah sudah punya gebetan begitu ya? Itu nanti tanya secara personal. IG-nya apa, nomor HP-nya berapa, nanti bisa tanya ke pengurus gitu ya, teman-teman pengurus PSKB. Oke. Baik teman-teman, saya mengajak kita untuk merenungkan tema ini yang diambil dari kitab Perjanjian Lama. Ya, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan saya mengajak juga teman-teman bisa mempersiapkan Alkitabnya ya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama yang terambil dari kitab Imam Yeskiel. Imam Yeskiel, kita buka kitab Yeskiel pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-30. Yeskiel pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-30. Karena ini satu ayat, Kakak akan bacakan untuk kita semua ya dalam podcast online ini. Demikian firman Tuhan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengarnya. Bersukacitalah kita yang merenungkannya. Terlebih kita yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Allah. Ya teman-teman, ayat ini menginspirasi saya tentang beberapa puluh tahun yang lalu, masa kecil saya. Saya akan bercerita dulu bahwa ada sebuah permainan waktu saya masih kecil. Kalau teman-teman mungkin di era sekarang nggak ada permainan ini, mungkin bukan nggak ada ya, tapi jarang dimainkan. Nah kalau teman-teman, pasti teman-teman tahu, kalau teman-teman masih mengikutinya, berbahagialah begitu ya. Pasti kita tahu keseruan permainan ini. Apakah permainan itu? Permainan ini petak umpet. Tentu teman-teman tahu ya. Tapi jarang sekali loh. Saya lihat beberapa generasi di bawah saya, jarang sudah mereka tidak pernah bahkan memainkan ini. Saya tahu mungkin generasi teman-teman juga saat ini beda. Saya generasi old begitu ya. Nah, permainan petak umpet itu kurang lebih 15 tahun yang lalu. Nah, permainan teman-teman mungkin sekarang apa? PUBG gitu ya. TikTokan gitu. Jadi YouTuber. Zaman saya belum ada itu yang namanya YouTuber itu ya. Nah, teman-teman, dari permainan itu saya teringat ada sebuah, setelah saya renungkan ya, setelah saya pikir-pikirkan, ada sebuah kekonyolan sebenarnya yang terjadi. Di mana ada satu orang yang jaga, kemudian yang lain
lari untuk bersembunyi mencari tempat yang aman begitu. Tetapi keseruan terjadi di situ ketika permainan itu berlangsung bersama dengan teman-teman sebaya kita. Mungkin saat ini pun kita akan mengatakan hal yang sama bahwa permainan itu konyol. Apa sih petak umpet itu keseruannya? Seruan main game online begitu ya. Atau seruan main TikTokan begitu. Ya. Itulah perbedaan generasi. Generasi saya, generasi teman-teman. Nah, tetapi teman-teman, dari ilustrasi cerita ini kita akan melihat renungan firman Tuhan ini. Bahwa ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya teringat akan sebuah permainan petak umpet ini. Ya, kita akan masuk dalam kebenaran firman. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab Yehezkiel ini ditulis. Nah, kitab Yehezkiel ditulis oleh Imam Yehezkiel sendiri begitu ya. Nah, ini ditulis pada masa ketika tahun-tahun awal pembuangan. Pembuangan siapa? Pembuangan orang Yahudi, bangsa Israel, ya. Oleh siapa? Oleh Raja Nebukadnezar. Dibuang dari mana? Dari Yerusalem ke Babel. Nah, yang menarik adalah, yang perlu kita ketahui dan menarik di bagian ini, kita harus tahu proses pembuangan itu ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap di mana Nebukadnezar memilih pemuda-pemuda Yahudi untuk dibawa ke Babel. Kalau kita ingat cerita tentang Daniel dan ketiga sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, itulah tahap pertama, masa pembuangan. Kemudian tahap yang kedua itu terjadi adanya 10.000 tawanan dibawa ke Babel. Nah, tahap kedua inilah di mana Yehezkiel masuk di dalam pembuangan tersebut. Dan tahap yang ketiga di mana pasukan Nebukadnezar membinasakan kota dan bait suci, gitu ya. Lalu membawa sebagian besar orang-orang yang tidak terbunuh di bait di kota dan di bait suci itu dibawa ke Babel. Ya, itulah 3 tahap dari pembuangan. Nah, tetapi kita melihat dari pembuangan-pembuangan yang terjadi, kita melihat adanya sebuah tindakan, sebuah perlakuan, sebuah moral yang dilakukan orang-orang pembuangan pada waktu itu. Kita bisa melihatnya, kita mundur sedikit, teman-teman bisa perhatikan di ayat 8. Di situ dinyatakan, disebutkan oleh Yehezkiel bahwa Allah berbicara kepada Yehezkiel. Ya. Allah melihat bahwa orang-orang ya moralnya memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagi Allah. Dan pada waktu itu mereka menajiskan hari Sabat Allah. Ya. Secara spesifik kita akan melihatnya. Saya akan sebutkan secara cepat saja. Di ayat 25, perhatikan. Yehezkiel 22 ayat 25. Di situ disebutkan pemimpin-pemimpin seperti singa mengaum menerkam mangsanya. Kalau kita perhatikan di sini, singa, teman-teman tahu ya, singa kalau lapar, dia nggak mikir mangsanya itu entah manusia, apakah itu hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, hewan yang melata, nggak mikir. Dia lapar ya makan saja, begitu ya. Dan nggak mikir apakah hewan ini kena penyakit atau nggak, begitu kan. Nah, yang kedua kita lihat kondisi pada waktu pembuangan itu. Pemimpin-pemimpin seperti singa mengaum. Yang pertama ayat 25. Yang kedua kita perhatikan ayat 26. Imam-imam memperkosa hukum Taurat dan menajiskan hari Sabat Allah. Teman-teman, memperkosa di sini bukan jangan diartikan seperti harafiah ya. Tetapi memperkosa di sini artinya mereka menafsirkan hukum Taurat itu ngawur. Mereka melakukan sebuah pemahaman terhadap hukum Taurat itu untuk dilakukan yang tidak benar. Mereka berkompromi terhadap hukum Taurat kepada para umat pada waktu pembuangan ya. Yang ketiga,
Kita lihat ayat 27, pemuka-pemuka seperti serigala yang menerkam mangsa dan kehausan akan darah. Kalau tadi pemimpin-pemimpin seperti singa yang mengaum menerkam mangsa, ini pemuka-pemuka seperti serigala yang menerkam mangsa dalam kehausan akan darah. Kemudian ayat 28 disebutkan juga, tidak lepas juga para nabi. Nabi-nabi mengoles umat dengan kapur. Ya, di sana ada kebiasaan bahwa nabi-nabi itu akan memberikan mengoles kapur begitu ya, entah di dahi atau di sekitar tubuhnya, supaya menunjukkan gitu ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perkataan Allah. Padahal di ayat 28 dijelaskan di situ, para nabi mengoles umat dengan kapur, melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong. Artinya apa? Kalau istilah sekarang kita mengenal dengan dukun begitu ya. Para nabi-nabi berubah menjadi dukun-dukun sesat. Ya. Mereka mengatasnamakan Allah. Mereka mengatasnamakan penglihatan mereka berdasarkan firman Allah. Itu yang terjadi. Kemudian ayat 29 kita melihat penduduk negeri. Jadi bukan hanya pemimpin, imam, pemuka, nabi, tetapi penduduk negeri pada waktu itu juga melakukan apa? Ayat 29, pemerasan dan perampasan. Itulah yang terjadi. Betapa ngerinya umat pada masa pembuangan itu. Nah teman-teman, ilustrasi tentang permainan peta umpet itu ingin mengingatkan ketika saya mempersiapkan renungan ini. Mengingatkan saya bahwa apa yang terjadi pada masa pembuangan bangsa Israel itu terjadi juga seperti kita saat ini. Bukankah kita seperti sedang bermain peta umpet dengan Allah? Kita bersembunyi di hadapan Allah. Ya. Kita seringkali menutup diri kita di hadapan Allah. Kita seringkali menjauhkan diri dari Allah. Dan kita menutup-nutupi, mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu demi Allah. Dalam nama Allah. Kita melakukan kebaikan supaya kita dilihat oleh orang lain. Itu yang terjadi. Ya. Kalau teman-teman dipercayakan menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, jangan seperti singa yang mengaum. Ya. Kita bersembunyi di hadapan Allah. Kalau kita menjadi pemimpin seperti singa yang mengaum, menerkam setiap yang ada di bawah-bawah kita. Ya. Itu yang sedang terjadi pada masa pembuangan. Dan saya teringat permainan peta umpet itu, bahwa permainan yang terlihat konyol, bukankah itu yang sedang kita pertontonkan kepada Allah? Bukankah itu yang sedang kita, bahkan sering kali kita lakukan di hadapan Allah? Bahkan kita sebagai siswa pun sering kali melakukan itu. Saya pernah siswa teman-teman. Saya pernah jadi sama seperti teman-teman. Ya. Saya juga pernah yang namanya nyontek. Ya. Saya sering kali memperkosa hukum Taurat dalam artian nyontek. Jangan nyontek, itu sudah berdosa, sudah dikatakan begitu. Tapi kita masih nyontek. Ya. Jangan nonton pornografi, kita masih nonton pornografi. Kita memperkosa hukum Taurat, menajiskan diri kita. Ya. Dan masih banyak lain lagi. Kita bermain peta umpet dengan Allah. Ya. Kita bersembunyi di hadapan Allah. Maka tidak heran ayat 30 ya, menjadi dasar renungan kita. Allah mencari, di sini kita melihat Allah sedang mencari apa? Dia seperti mencari alamat. Dia seperti sedang mencari sesuatu. Pada waktu masa pembuangan itu. Apa yang dicari Allah? Seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri. Untuk apa Allah mencari? Allah mencari seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri supaya jangan dimusnahkan. Allah mencari itu. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 30 pesannya lengkap. Allah mencari. Dia mencari, jelas objeknya adalah seorang yang mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri di hadapannya.
Supaya apa? Jangan dimusnahkan. Dan Allah mengkonfirmasi pencariannya itu. Tetapi aku tidak menemuinya. Teman-teman, ayat 30 ini mengingatkan kita. Inilah ayat yang menjadi poin penting dalam pembacaan kita. Allah selalu mencari. Allah memiliki rancangan bagi umatnya. Dia mencari seorang yang mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri. Dia mencari kita saat ini. Dia ingin mencari kita yang mempertahankan tembok. Ya, mendirikan tembok, mempertahankan negeri. Mendirikan tembok apa? Mendirikan tembok doa. Mempertahankan negeri. Supaya kita mempertahankan kekudusan kita. Di tengah-tengah dunia yang semakin carut marut. Di tengah dunia yang semakin bobrok. Teman-teman, firman Tuhan siang hari ini mengingatkan betul masing-masing kita. Entah kamu siswa, entah kamu staf, entah kamu orang tua, entah kamu adalah seorang anak saat ini. Tuhan menginginkan kita supaya Dia tidak memusnahkan. Dia mencari, terus mencari. Apakah Allah tidak menemuinya lagi? Renungkan firman ini. Allah ingin menemui pribadi-pribadi kita. Saya harap hari doa siswa ini bukan hanya menjadi momen saja, tetapi kebangunan doa benar-benar terjadi di antara kita. Kita mendirikan tembok doa. Kita mempertahankan negeri ini. Supaya kita berdiri bagi Indonesia. Menjadi berkat melalui doa-doa kita. Terlebih dalam tingkah laku kita. Ya. Kita tentu tidak mau menjadi bagian dari murka Allah. Tetapi kita mau menjadi mitra Allah. Untuk berdiri bagi Indonesia. Ya. Siang hari ini melalui hari doa siswa. Ya, kita melihat bahwa Tuhan terus mencari anak-anaknya. Ya. Dan kita teringat dari 1 Timotius 4 ayat 12. Kalau teman-teman ini juga menjadi ayat hafalan. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian kita. Allah sedang mencari kita untuk mempertahankan, mendirikan tembok. Nah, teman-teman, hari doa siswa ini juga kita diajak untuk berbagi, bagi sesama. Nah, berbaginya seperti apa? Ya, kali ini persembahan kita akan kita berikan untuk salah satu pelayanan, ya. Pelayanan ini melalui persembahan ini, maksud saya melalui persembahan ini kita akan berbagi bagi salah satu pelayanan yang sedang kita kerjakan juga. Pelayanan ini akan kita berikan untuk perintisan di Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara. Ya, kiranya kita juga mau memberikan, minimal ya, kita bergerak melalui doa gitu ya. Dan persembahan nanti yang akan kita berikan ya, dalam hal ini nanti untuk PSKB teman-teman bisa memberikan persembahan, nanti akan dijelaskan dalam warta oleh pengurus PSKB begitu ya. Saya harap kita bisa mengambil bagian sebagai bentuk berdiri bagi Indonesia. Kita mulai dari kegerakan dalam diri kita secara pribadi. Kiranya firman Tuhan siang hari ini menguatkan kita, mengingatkan kita, terlebih kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, untuk mengaminkan firman Tuhan dan kita akan menjadi saksinya dalam kehidupan nyata kita, mari kita berdoa
untuk kebenaran firman yang sudah dinyatakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk Allah yang hidup, Allah yang terus mencari, Allah yang terus menyatakan dirinya dalam segala masa, dalam segala zaman. Allah yang terus mengasihi umatnya. Kami boleh bersyukur bahwa firman-Mu sungguh menegur setiap kami. Engkau ingin memakai setiap kami. Maka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami berdoa, kiranya Tuhan pakai setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menguatkan. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman ini tidak berlalu, tetapi boleh kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam dan demi nama Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini tidak berhenti di pikiran kita saja, tetapi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga firman yang telah disampaikan mampu membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jaga kesehatan ya teman-teman. Ingat, di rumah saja ya. Oh iya, aku mau ucapin selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun. Semoga di bertambahnya umur ini, teman-teman bisa semakin dewasa dan tetap setia dengan Tuhan. Sekian podcast Persekutuan Besar PSKB kali ini. Sampai bertemu di Persekutuan Besar PSKB selanjutnya ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah kamu